Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya Fatimah Zahra NIM 1920505016. Baik, pada kali ini saya masih akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu masih seputar tentang intuisi, tapi kali ini saya akan membahas tentang intuisi dalam pandangan Islam. Adapun dua pokok pembahasannya, yaitu yang pertama intuisi dalam pandangan Islam, yang kedua perbedaan intuisi dalam pandangan Islam dan Barat. Baik, langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang intuisi dalam pandangan Islam. Dalam Islam, intuisi merupakan salah satu sumber ilmu dan kebenaran, sebagaimana empiris dan rasio. Bahkan kebenaran intuisi ini lebih tinggi kedudukannya. Kalangan sufi mengklaim bahwa intuisi lebih unggul dibanding dengan akal. Hati dapat memahami pengalaman langsung kadang-kadang, tidak seperti yang dikonsepsikan akal. Hati juga bisa mengenal objeknya secara lebih akrab dan langsung. Kebenaran melalui intuisi dalam dunia tasawuf, metodenya memang tidak bisa dibuktikan secara empiris dan rasional. Akan tetapi, hasil dari kebenaran intuisi sendiri ternyata dapat dibuktikan secara rasional dan empiris. Artinya, banyak orang yang memperoleh pengetahuan yang mendalam secara intuitif yang kemudian terbukti benar. Sebagian ulama berpendapat bahwa intuisi merupakan pengetahuan yang muncul melalui penyingkapan tabir hati. Adapun penyampaian dari Ibnu Arabi bahwa intuisi dengan kata lain adalah pengetahuan ilahi, yaitu laduni. Artinya, pengetahuan rahasia dan pengetahuan gaib. Selain itu, ilmu pengetahuan juga bisa didapat dari intuisionisme atau laduni, seperti yang didapatkan oleh Nabi Khidir, yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut ilmu laduni, menurut ulama-ulama sufi. Akan tetapi, ilmu tersebut hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Dalam tradisi pemikiran Islam, intuisi pengetahuan dibangun ada kalanya atas kerjasama akal dan intuisi. Akal memiliki keterbatasan dalam penalaran yang kemudian disempurnakan oleh intuisi yang sifatnya pemberian atau bantuan. Sedangkan pemberian dari intuisi masih belum tersusun rapi, sehingga dibutuhkan bantuan nalar untuk mensistemasikannya. Dengan pengertian lain, akal membutuhkan intuisi. Begitupun sebaliknya, intuisi membutuhkan akal. Keduanya saling membutuhkan untuk melengkapi dan untuk menyempurnakan pengetahuan yang dicapai masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan intuisi dalam pandangan Islam dan Barat. Apa yang dimaksud dengan intuisi dalam Islam sangat berbeda dengan wacana Barat, baik di bidang psikologi maupun filsafat. Intuisi di Barat merupakan bentuk perkembangan lebih lanjut dari intelektual dan masih dalam kawasan rasional. Intuisi difahami oleh ilmuwan dan filsuf Barat sebagai bentuk pemunculan ide-ide terpendam di bawah sadar. Oleh karena itu, Iqbal mengatakan, "In fact, intuition, as Bergson rightly says, is only a higher kind of intellect, yang artinya intuisi sebagaimana dimaksud oleh Bergson hanyalah salah satu jenis kemampuan nalar tinggi. Sedangkan dalam Islam, intuisi merupakan bentuk pencapaian ilmu huduri yang didapatkan seseorang dengan cara pasif, baik itu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melalui perantara. Perantara di sini dapat berupa malaikat atau akal aktif, bisa juga lauh mahfuz atau jiwa universal, ataupun al-kalam atau nur Muhammad, atau disebut juga dengan akal universal. Dengan demikian, maka dapat saya simpulkan bahwa dalam Islam, intuisi merupakan salah satu sumber ilmu dan kebenaran, sebagaimana empiris dan rasio. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum